Sampai orang nitip ke duit berapa miliar waktu itu, 5 miliar, biar duitnya tambah lagi kan gitu. Tolong duitku 5 miliar tak dokok saya titip ke kamu, biar jadi 25 miliar. Ternyata sulapan. Kalau kita memandang seseorang terlalu luhur, terlalu tinggi kemuliaannya, ini juga akan membahayakan atas kita sendiri. Ya tadi. Wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sholihin wa sahabati tabi'in min sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah wal ulama al musannifin jami'il malaikatil muqarrabin Nausuan Samsul Qadir Jailani Sabu Yazid Al-Bustami Sajunid Al-Badadi Sabautin Anak Sabadi Sabusan As'adili radiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi wal maghrib fil barri wal bahr. Nausan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa masina wa masina wa dhurriyyatina wal mustama'na huna bisababil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi syibul Idhatun Nasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ghoribi, dan dari keanehan ayyajida, hendak menjadikan hadza syariful wahim, siapa ini orang mulia yang palsu, nusara'a kepada beberapa pertolongan, yarfa'un, dan mengangkat siapa beberapa orang min makomihi, dari derajatnya syariful wahim atau orang mulia yang palsu, wa adilla'a, dan tunduk terhadap kehinaan, wa yasjuduna, dan bersujud siapa orang-orang yang menjilat amama qadamaihi, kepada di depan telapak kakinya syariful wahim, baru bama, dan terkadang layana luhum, tidak mendapatkan apa-apa mereka min amalihim, dari apa yang mereka lakukan, hadama yasta'inuna, dan tidak mendapatkan apa-apa yang dapat menolong mereka, bihi, dengan ma, alasad di awazihim, atas kebutuhan mereka, wa islaha ma'ahisihim, dan tidak mendapatkan perbaikan kehidupan, wa inna, dan hanya saja, wan nifaku awid dulu, dan hanya saja itu semua hanyalah sebuah kemunafikan atau kehinaan, wa madalika, dan sesuatu tersebut illa min fasadin fitarbihim, dan itu termasuk dari rusaknya pendidikan mereka,
wa maradin fi akhlaqihim, dan penyakit di dalam moral mereka. Walau ya'lam, dan apabila mengetahui, man siapa seseorang, yadda'i yang mengaku siapa seseorang, asyarafa kepada kemuliaan, liwufuri farutihi, karena banyaknya harta mereka, annahu sesungguhnya mereka, iyaqlib lahud dahru dohrul majan, jika terbalik apa nasib mereka, mereka jadi kaya akan menjadi miskin. Wayu kasir, dan merubah lahu kepada mereka azamanu apa zaman, anin nabahi, dan dari dan menggantikan mereka, dan menggantikan nasib mereka. Fayusbah fakiron ba'dal ghina, dan orang yang mengagung-agungkan menjadi fakir, dari setelah mereka kaya menjadi fakir. Muhtajan ba'da sarwah, dan merendahkan setelah mereka berubah. Yakhfidhu man kana lahu rafi'an, dan kemudian mereka mengalahkan atau merendahkan setelah mereka mengangkat. Wayan anhu kana minhu danian, dan kemudian mereka menyakitinya setelah mereka mendekatinya. La aqla'a anil fakhara wala bisa ghairu hadid disar. Maka pasti orang tersebut melepas sifat sombongnya dan tidak lagi bersikap seperti di atas. Oke, sampai situ ya. Jadi yang kemarin soal kemuliaan, ini ada orang mulia yang palsu. Ini kemarin kan kita sudah ada yang menyetok Gus Sopo kae. Ya. Ya, kemudian orang-orang itu melihat orang mulia yang palsu itu, banyak orang kemudian sujud. Ya, tadi disampaikan apa sujud? Dikiranya ketika dia sujud di bawah kakinya, kaki orang mulia yang waham tadi ya, yang palsu. Ya. Jadi nusoroa mbok menawa iso nulung. Yarfauna mimma qami, yarfauna ngluhurake sapa wong mimma qami saking derajate syariful wahm, atau derajate wong mulya sing palsu. Ana kemarin pertanyaannya apa? Sing salah iku wong sing mendo-mendo palsu atau orang yang mengikuti orang yang mendo-mendo palsu, atau yang palsu, orang-orang yang mulia tapi palsu? Banyaklah. Kalau tadi dikiranya nanti mendekati jadi kaya, dari melarat menjadi kaya, ternyata tidak. Sing nyedak iki wis sugih jadinya miskin. Yang syariful wahm, orang yang mulia palsu tadi, itu menjadi kaya. Aneh. Tadi dikatakan apa? Fakiron ba'dal ghina, dia menjadi fakir setelah kaya. Muhtajan ba'da saurah, kan? Terbutuh muhtajan ya. Ba'da saurah apa? Sakwise sugih. Nah, tapi kemudian apa? Dikiranya mendekati orang begitu tadi, apa syariful wahm. Ya, kemarin jauh sebelumnya ada siapa? Ketoke orang mulia. Wah, iki iso nyugih iki. Sampai orang nitipke duit berapa miliar waktu itu, 5 miliar, biar duitnya tambah lagi, kan gitu. Ternyata enggak. Ya tanggone ulil lho. Siapa? Yang ternyata malah bunuh orang, siapa kayak? Bahkan seorang intelektual pun pernah sujud di situ. Pengertiannya sebo, sowan. Kanjeng. Dimas Kanjeng mah teh mosok ora lali. Itu kan seolah-olah mulia. Ya. Bahkan orang didikan Amerika aja, intelektual, tokoh intelektual muslim, sempat ke sana. Wah, ini nanti bisa mendukung ini kan. Ternyata enggak. Dan itu terus
Nah, sampai seolah-olah, nah makanya ketika kemuliaan itu adalah sebuah bayangan, sebuah kedustaan, maka nanti akan mengakibatkan apa? Orang-orang yang sujud, ya, tadi dikatakan, akhirnya orang-orang tadi itu sujud, ya. Yasjuduna amama qadamai, yasjuduna lan padha sujud sapa wong sing ngluhurke mau. Nah kuwi nak cara orang main apa jenenge, wah anu ternyata orang jadi ikut kan itu, apa jenenge sing kon mendo-mendo itu wedok melu main kan itu. Akhirnya orang di luar sing main melu akeh melu kan itu. Akhirnya banyak orang lah ikut ke sana. Ternyata sulapan kan. Bahwa trik sulapan, oh ini duwe karomah itu, kemuliaan itu. Nah, karomah yang dibikin ya. Makanya kemudian kalau dalam kerangka itu bahwa keramat atau syariful wahm, kemuliaan yang sing ngapusi, kemuliaan yang palsu itu bisa diciptakan. Ini loh. Nah, sekarang banyak orang menciptakan kemuliaan-kemuliaan palsu tadi, agar orang datang dan yasjudu amama qadami. Akhirnya dia sujud di depan kakinya orang yang palsu tadi, orang mulia palsu. Kenapa? Dia mengira orang ini bisa apa? Menolong, ya. Menolong kefakirannya, tetapi ternyata kefakirannya itu adalah setelah dia menjadi kaya, ya. Yasta'inu ampre tulung, nulungi, dia minta tolong. Tulungi duitku 5 miliar tak dokoke saat titipke ke kamu. Piye biar jadi 25 miliar. Penggandaan duit maksudnya. Ya, ternyata sulapan. Orang yang datang awalnya kaya akhirnya menjadi miskin. Dan orang yang miskin semakin miskin. Ya. Maka bahwa kemuliaan itu tidak dihitung dari sebuah kekayaan tadi. Jadi walai saya ghairu hadza tisar, pangunggu tisar ini penganggu anu jaket Mbah. Nah, Tisar ini kan peribahasa. iya peribahasa. Penganggu ya, pakaiannya. Jadi dia memakai pakaian yang memang untuk pantas dia menjadi apa? Orang mulia tadi. Bersikap apa? Dia lebih di atas yang lain. Jadi orang mulia yang palsu, asyariful wahmi, itu banyak diciptakan dan itu bisa diciptakan. Maka hati-hati, apalagi di dunia hari ini ya, dengan media sosial kan foto dengan pakaian, kemudian fotonya itu kan menciptakan. Tapi apakah kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang hakiki? Bukan, tetapi menjadi syariful wahm, menjadi kemuliaan-kemuliaan yang palsu. Jadi orang-orang mulia yang palsu itu banyak sekarang, itu banyak. Dan orang kemudian sujud, mengabdi, tapi sebetulnya dia tidak bisa membantu apapun. Wa islaha ma'asihim, wa islahalan ngapekake, bagusake ya, bagusake. Orang yang datang kepada orang yang mulia palsu tadi apa? Dia berharap bisa menjadikan baik atas apa? Kehidupannya. Jadi orang kalau kemudian ya kan banyak orang sekarang sowan sopo, ya kalau itu memang sowan kepada orang yang benar-benar
syarif, benar-benar mulia. Ternyata kalau kemuliaan itu adalah sebuah kepalsuannya, akhirnya orang yang datang itu kan pengen merubah, ya, merubah kehidupannya lebih baik. Ternyata tidak. Wa innama huwa nifaku wa awidul. Nah. Jadi akhirnya apa? Ya bahasa entengnya banyak orang yang apa mau bahasa umum penjilat. Ya tok ape sujud. Ternyata yang diharapkan biar dia mendapatkan kebaikan atas kehidupannya. Ya, delala sing dijilat adalah orang mulia yang palsu. Jadi sing salah sapa? Bayangno. Kan saling tipu, penipu saling ketipu tau itu. Dan banyak kan itu. Dan sekarang kan sangat terbuka soal itu. Mulai tadi ngomong soal dewa pengganda duit tadi, gitu kan? Jangankan orang biasa, orang yang pernah sekolah sampai di Amerika aja kena tipu. Ya ini yang kemudian kita harus hati-hati. Walau ya'lamu, walau lamun weruh mayyad da'i syarifah kang apa? Yadai datekke ngaku. Man sapa wong yadai kan ngaku sapa man asyarifah kuwi mulya. Ya. Dia mengaku mulia. Liwufuri sarwatihi ya. Nyampurnake karena banyak hartanya. Ya. Liwufuri sarwatihi, nyampurnake apa sarwatihi sugih kesugihane. Jadi dia menjadikan mulia itu biar menyempurnakan atas apa? Kekayaannya tadi. Biar lebih aman. Nah akhirnya apa? Orang banyak yang datang mendekatinya. Tetapi ketika orang-orang mendekati ini sebetulnya apa? Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Wa yukassir lahu yukassir apa? Gegetake. Gegetake. Az-zamanu an-nabihi fayusbah. Jadi orang yang datang itu pengen gegetake, mengempalkan. Tetapi apa? Fayusbah dadi sopoman fakiron menjadi fakir. Ba'dal ghina sakbare sugih. Jadi ketika dia malah semakin menjadi apa? Jadi wong sing mulia tapi palsu tadi, dia semakin menjadi fakir setelah dia menjadi kaya. Maksud tak? Akhirnya apa? Muncul ketamakan itu loh. Wah, kinah ini. Jadi harus kita tipu lagi ini orang. Kan terus. Akhirnya terus dia lakukan itu. Ya. Jadi fakir sakbare wis sugih, ndang wis sugih malah tambah fakir, tambah butuh. Ini loh maksudnya. Muhtajan tur butuh ba'das sarwati sakbare sarwati sugih ya, sugih tapi wis tambah akeh ngono lho. Dadi wis ba'das sugih tambah butuh sugih meneh. Jadi orang yang kemuliaan yang palsu itu menjadikan orang tidak akan berhenti. Ya akhirnya ketika kebuka, mana kemarin saya sampaikan bahwa kemuliaan itu, ya, kata syarif di sini syarif dalam arti kemuliaan beda ya, bukan kemuliaan sebagai manusia. Nah, kalau kemarin ada pertanyaan, bagaimana kemuliaan manusia itu? Bahwa yang namanya manusia, Bani Adam itu sudah dijamin kemuliaannya.
Allah ketika menciptakan manusia, Bani Adam itu beserta dengan kemuliaannya sebagai manusia. Lakot karomna Bani Adam. Nah, lakot wis temen-temen karomna dadekake mulya Bani Adam sapa Bani Adam. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah itu dengan kemuliaannya sebagai manusia. Dan kemuliaan itu tidak perlu kemudian dicipta-ciptakan. Maksudnya apa? Ya dipalsukan ini. Kita tanpa membuat kemuliaan yang palsu, itu kita sudah dijamin kemuliaan kita. Lakot karomna Bani Adam, lakot temen sapa Allah, karomna memuliakan sapa Allah Bani Adam, setiap Bani Adam. Jadi ya apa anane itu lebih mulia sebetulnya. Tanpa kita membuat apa? Syariful wahm. Nah, kenapa wong macak mulia itu pengen apa? Ya kuwi mau pengen nambah sugih. Nek sugih apa meneh? Apa meneh kan begitu. Dan dunia itu ya makna istilahnya sapa? Lali aku. Dunia itu ya sama ketika kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Maka akhirnya apa? Akhirnya akan yang merusak apa mau? Menjadikan sakit itu. Mardho fi ahlakihim. Menjadikan sakit atas apa? Perilaku. Lan apa? Tadi di depannya fi tarbiyatihim. Ya, min fasadi fi tarbiyatihim. Lan rusak di dalam apa? Pendidikan. Jadi ketika orang wis rumangsa wah iki wong mulia ini, ternyata wong mulia palsu, itu menjadikan apa? Menjadikan kerusakan atas pendidikan, wa maradi fi ahlakihim, lan menjadikan sakit atas perilaku orangnya. Orang yang yasjuduna apa ki mau? Yasjuduna amama qadamaihi. Dadi nak ngluhurke wong ya biasa wae. Ya, mendewakan orang ya biasa-biasa wae, gak usah terlalu. Akhirnya apa? Nanti akan merusak kita. Ya kita dikatakan selama dia manusia ya podo awake dhewe. Bahwa setiap manusia tadi lakot karomna Bani Adam. Prinsipnya di sana. Kenapa kalau kita terlalu tinggi melihat orang memuliakan kluhurke, nak bahasane kene yarfauna, ya. Ya, yarfauna mim maqami. Lan kluhurke mim maqami ing derajate wong syariful wahm. Nah, kalau kita memandang seseorang terlalu luhur, terlalu apa? Tinggi kemuliaannya, ini juga akan membahayakan atas kita sendiri. Ya tadi min fasadi fi tarbiyatihim wa maradi fi ahlakihim. Ya, akan merusak dalam pendidikan, ya, dan membuat sakit atas perilaku. Lamun weruh lho, walau ya'lamu, lamun weruh man yadai wong kang menjadikan, ya, syarafa dadekno etok-etok mulia. Yo wae weruh asile wong kuwi dhisik biasa wae, ngapain? Ya wis biasa wae. Akhirnya kita ya sebatas sesama manusia, menghargainya. Ya orang harus sopan dengan orang, itu biasa. Tapi jangan terlalu apa? Jadi orang oleh apa jenenge mendewa-dewakan istilahnya apa? Mengkultuskan. Ya. Mengkultuskan seseorang. Sing oleh dikultuskan sing jelas wis dijamin lah. Sing dijamin Gusti Allah ya nabi kan, rasul. Kenapa? Karena hukumnya wajib ngluhurke. Kenapa? Makanya kenapa kalau kiai itu hal peringatannya. Istilah Gus Musi hal. Apa sing di hal iki wong sing
apik. Kemarin udah sampaikan, saiki wali, sesuk-esuk rusak wali niku. Ngono lho, Mas. Selama dik rusak. Wah, enak-enake jublane ndang ngerti makhluk. Nah, kita kultuskan ternyata makhluk. Makanya yang namanya kemuliaan itu haknya Tuhan. Haknya Allah. Soal Allah nanti akan membuka rahasia, apa wingi istilahnya? Ning tak gawe ya. Membuka aib ya. Yang menjaga aib juga Allah. Dan sewaktu-waktu Allah juga akan membuka aib seseorang, walaupun seorang itu dianggap mulia. Gitu. Dan awake dhewe wingi ya, sunah awake dhewe iki wis wong pancen ora penting. Wong aibe yo ora penting kan. Wong yo ora duwe pengikut. Bayangkan ketika pengikut itu wakil, Allah membuka aibnya. Wis sing lara kan wong pirang-pirang korbane itu. Makanya merusak tadi, merusak pendidikan, merusak perilaku. Akhirnya wong sing bener dadi diarani ora bener. Yo terakhir kemarin lah sampai mau apa Gus Samsudin kan. Itu kan fenomena ini banyak lah. Setiap zaman masih ada. Kemarin lagi ada Dimas Kanjeng. Kan. Ada Gus Samsudin kok ono meneh sapa meneh. Maka ketika tidak perlu mengutus seorang, saking senenge ngluhurke wong, ya, mengkultuskan orang, engko tau elek sithik ora seneng. Maka melihat seorang ya biasa saja. Iki bahasa iki sebenarnya sungkat nampak. Ya pengen apa? Pengen gede ke kekayaan sebetulnya. Yo kemarin tidak sampaikan bahwa atas nama sodako, atas nama apa? Pahala. Yang terakhir duit mana duit? Begitu. Media sosial ngerti ya? Bisa nangkep ya, nggak perlu nyebut orang. Kita butuh membayar ini 5 triliun, duitnya mana? Bayangkan. Tapi kemarin orang melihat kan sangat mulia. Mobilnya yang macam-macam. Ini kan? Naiknya Alphard terbaru, Velfire terbaru. Ternyata orang melihat sangat luhur, sangat tinggi, sangat mulia. Allah membuka aibnya. Sekarang sing sakit orang dietro. Orang yang pernah mengutuskan pun jadi sakit. Ini loh, ya. Besok kita ini satu paragraf dulu. Jadi biar kita paham, ngerti lah. Maka kita harus hati-hati melihat orang itu, ya. Andai kan orang yang mengaku mulia karena melimpah kekayaannya, walaupun dia mengetahuinya bahwa dia bisa berubah total oleh zaman. Hingga apa? Hingga dia menjadi miskin sesudah kaya dan menjadi serba kekurangan setelah mengalami serba kecukupan. Maka orang-orang yang dulu mengagung-agungkan berubah menjadi merendahkan. Dan orang yang dulu mendekatinya berbalik menyakitinya. Terjadi enggak? Nah, maka pasti orang tersebut melepas sifat sombongnya dan dia tidak lagi bersikap seperti di atas. Tapi tetap mana duitnya, mana duitnya. Ya kan? Mesakno. Kasihan melihat begitu. Itu kemuliaan yang waham, saraful waham, ya. Maka kemuliaan tidak perlu kita bikin-bikin selama kita bersikap wajar, menjadi manusia yang lumrah, ya. Kemudian berperilaku yang wajar, maka kemuliaan itu sudah dijamin oleh Allah. Laqad karomna bani Adam. Kalau kemarin Ulil bertanya soal bagaimana menjaga kemuliaan. Kemuliaan itu yang jaga Tuhan, karena kemuliaan itu adalah sunatullah yang diberikan Allah kepada makhluk Bani Adam tadi. Tapi ketika berubah perilakunya, maka sebetulnya kemuliaan itu yang merusak bukan orang lain. Yang merusak adalah dirinya sendiri. Makanya apa? Tadi min fasadir tarbiyatihim wa maradin akhlaqihim. Ya. Maka merusak pendidikan juga apa? Menjadikan sakit atas perilaku orang-orang. Maka
dengan orang ya biasa we. Jangan terlalu kultus. Nak seneng ya biasa seneng. Mana kayak lagu dangdut apa? Lagu dangdut biyen. Kalian nggak ngerti rak? Yang tengah-tengah saja. Biasa. Ya. Yang sedang-sedang saja. Semuanya sedang-sedang saja. Ya. Jangan terlalu apa jenis jeglek istilahnya. Wah, seneng, nak sering. Ini rada penyakit. Berarti ekstrim ya. Ekstrim itu secara psikologis. Nyuwun sewu. Orang contoh tokoh Jombang yang memakan korban piro kayak 25 orang dibunuh. Itu kan saking cintanya sehingga dia mengungkapkan saking senengnya pada orang itu. Ya dibunuh biar orang lain tidak ikut mencintai. Ikan ekstrim ini. Berarti di situ ada penyakit gitu. Ada apa maradin akhlakihim tadi. Ada penyakit atas perilaku akhlak. Nah, orang kalau sudah kultus pasti begitu juga. Nah, tapi terus aja terus ngenyek nek ana santri ngentekke wedange kiai ini itu kultus enggak begitu juga. Ini loh. Sebenarnya itu ada logika yang bisa dibangun. Kalau memang kiai ini memang alim tenan, Bang. Ya gurune tenan, Bang. Nah, kemuliaan itu akan bisa terjaga, gitu ya. Akan bisa terjaga. Kenapa? Atas tindakan kita sendiri. Maka melihat sesuatu kita tidak boleh ekstrim. Ya tawasud. Yang awal itu soal bapak-bapak itu kan menyebutkan soal itu. Maka melihat sesuatu kita tidak boleh ekstrim. Tapi mutawasitatul fil umur, ya. Kita akan selalu tengah dalam setiap urusan. Ya. Mutawasitatul fil umur. Maka kita melihat sesuatu itu harus selalu tengah. Makanya sikap politiknya ya tengah. Wes selalu itu perilaku wong. Tekno wae. Selama kita bisa nasihati, kita nasihati. Selama tidak ya sudah. Jangan terlalu membenci, tetapi juga jangan terlalu menyayangi. Akhirnya apa? Kalau kita terlalu benci, suatu saat ternyata orang itu baik, maka yang sakit ya kita sendiri. Atau sebaliknya, kita terlalu sayang, ternyata uangnya badek. Akhirnya gelo. Maka di bab awal menjelaskan sudah mutawasitatul fil umur. Jadi selalu sedang-sedang saja, tengah-tengah saja dengan setiap urusan. Termasuk melihat soal kemuliaan tadi. Apalagi kalau kemuliaan dilihat dari besarnya kekayaan, ini lebih bahaya. Ya. Oke, sampai situ. Apa ada yang perlu diobrolkan atau tidak ya wes? Mungkin saya mau ngasih sedikit opini aja ya. Ini kan soal kemuliaan yang palsu ya. Kalau ini berkaitan sama prodiren sih, di psikologi masa itu, jadi itu kan termobilisasi masyarakat buat agar percaya. Nah, di dalam otak itu dia itu ada hormon yang namanya dopamin. Jadi kan karena pancing kekayaan atau apa kan berarti dopamin itu kan hormon kesenangan ya. Jadi orang-orang itu cenderung percaya sama yang palsu tadi ya, palsu tadi karena memang ada hormon yang itu dan dimobilisasi sama yang satu orang tadi. Nah itu perputaran psikologi masa begitu. Jadi pas bacanya buku siapa gitu ya lupa, demokrasi itu terwujud kalau misalkan masyarakat itu udah sadar atau cerdas sepenuhnya. Jadi kan demokrasi yang dimaksud dalam buku ini itu maksudnya itu kedaulatan itu. Nah bisa jadi masyarakat Indonesia sekarang kenapa percaya sama gus-gus atau habib-habib palsu ya karena masyarakat di Indonesia itu belum demokratis sepenuhnya gitu loh, belum sadar atau belum berdaulat sepenuhnya.
gitu tambah. Oke, ya, benar memang benar. Maka proses pendidikan kita Iya, kan harus ada kritik di situ. Kan begitu. Dosen terlalu diktator nanti sampai ke sana. Nanti ada bab di situ namanya bab umat wal hukumiyah, ya. Al ummah wal hukumiyah, antara umat dan pemerintahan. Nanti ada kajiannya sendiri di bab ini. Ya. Dan nanti setelah ini akan ada kajian juga sebelum masuk ke al ummah wal hukumiyah itu bahas apa? Setelah ngomong soal as-saraf, ya, soal kemuliaan, itu ada lengah dan waspada. Nah, lengah dan waspada itu kan juga ada hormon di kita sebetulnya. Bagaimana menyeimbangkan antara hormon yang tadi yang kamu sebut dengan hormon kewaspadaan kita? Nah, akhirnya apa ya tadi? Kemampuan rasionalitas berpikir. Kan begitu. Makanya tak sampaikan, afala taqilun, afala tatafakkarun. Maka pendidikan itu sangat mewarnai setiap orang. Kan begitu. Ya. Maka yo ora salah hormon kuwi, emang salah. Kan enggak salah. Karena memang itu sunatullah. Tapi Allah tidak menonjolkan satu hormon. Ada hormon lain yang untuk harus menutup itu, kan begitu. Lihat. Nah, makanya hanya kemudian maka bagaimana menyeimbangkan antara cara berpikir antara otak kanan dengan otak kiri di situ. Nah, itu proses pendidikan. Nah, proses pendidikan yang paling utama itu di keluarga. Sebetulnya. Itu loh. Nah, tetapi kita tidak bisa menyalahkan awake dhewe kan wis kasek. Kita tidak bisa tiba-tiba iki mergo keluargaku, nggak bisa begitu. Maka rasionalitas kita yang harus kita bangun, kan begitu. Bagaimana menerima kenyataan agar apa? Agar hidup kita itu juga realistis. Gitu. Nah, maka kemuliaan palsu itu diciptakan pada kalau konteks ngomong soal kontrol atas diri kita. Pak ini bab awal ono yang namanya kengawuran apa wingi ya. Tahawur ya. Nah, tahawur. Nanti ada bab al-hurur. Al-hurur ya, Bab. Angan-angan. Ya, angan-angan atau cita-cita. Itu bisa sebetulnya idhatun nasi ini juga. Makanya kenapa bahasanya pakai idhatun nasi, nasihat untuk para pemuda. Orang pemuda harus punya al-ghurur, punya angan-angan besar. Tetapi harus butuh apa? Kewaspadaan dan jangan lengah. Kan begitu. Dan kita harus melihat kemuliaan yang hakiki itu yang kayak apa. Kita belum sampai sana. Kemarin baru cerita soal yang paragraf pertama itu Mustafa Al-Ghani menyampaikan fenomena ya. Menyampaikan nadhar tu fi ahlakin nas. Aku melihat perilaku manusia, ya, itu secara umum itu akan memuliakan dirinya. Kalau tidak percaya, salil alim wal jahil. Tanyalah orang yang berilmu maupun yang bodoh. Pasti dia akan merasa dirinya itu mulia. Ya. Maka tadi bahwa kemuliaan itu bisa diciptakan, tetapi jangan menjadi apa? Syariful wahm. Maka rasionalitas yang harus dibangun. Nah, pendidikan kita, kalau kita mau kritik pendidikan kita itu tidak mendorong ke sana. Tapi masih menciptakan kita apa? Ya, determinasi. Gitu. Akhirnya pendidikan kita itu ya link and match. Menjadikan kita menjadi pekerja, bukan memerdekakan atas anak didik. Nah, kritiknya ke sana. Nah, makanya kenapa ada konsep teori pembebasan, kemudian teori pendidikan pembebasannya Paulo Freire, ya, yang kekinian itu ya, 70-an ke sini atas emanasi, atas industri, ya. Maka nanti kita akan membicarakan ya tadi al ummah wal hukumiyah. Apapun kita tidak bisa
meninggalkan itu. Bagaimana umat dan pemerintahan itu harus saling mendukung. Yuna istilahnya FPPI apa? Ya mendidik rakyat dengan perlawanan, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Maka ini tidak bisa terpisah antara apa? Al-ummah wal hukumiyah. Yo nak istilahnya dadi kaya ngono mau. Jadi yo nak nggon Indatun Nasiknya al-ummah wal hukumiyah, antara umat dan pemerintah ini tidak bisa dipisahkan. Harus satu kesatuan. Ketika pemerintah ini terlalu kuat, maka umat yang ditekan. Tapi ketika umat ini, rakyat ini yang kuat, yang terjadi apa? Barbarian. Iya kan? Apa istilahnya? Orang barbarian apa nak nonggonan? Liar apa? Chaos. Iya kan? Kalau chaos terjadi, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan pasti yang punya modal besar. Kapital lagi. Gitu loh. Maka yang namanya pemerintah dengan umat ini harus seimbang. Makanya nanti ada bab al-ummah wal hukumiyah. Itu lah. Jadi makanya proses rasionalisasi penggunaan akal. Makanya Quran banyak memakai istilah afala tatafakarun, afala takilun, ya, afala taklamun. Terus apa nih? Wakil. Banyak ayat yang diakhiri dengan kata itu. Afala takilun, nak cara Jawa kuwi kuwasar. Apa kowe ra duwe akal? Takilun. Afala tatafakarun, apa kowe iku ora mikir. Jadi Gusti Allah wis sampai cara menungsane sampai emosi. Sampai wah ngono lho.